Good morning students, welcome back to English class for grade 5. Selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris untuk kelas 5. Nah, baiklah anak-anak, apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini? Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang expressing sympathy, atau kita akan belajar tentang mengekspresikan simpati kita. Bagaimana cara kita mengekspresikan simpati kita kepada orang yang sedang sakit? Nah, kita akan pelajari nanti. Lalu yang kedua, kita akan belajar tentang ask and tell about sickness, yaitu bertanya dan memberitahu tentang penyakit kita. Okay, are you ready? Let's start it. Baiklah anak-anak, nah now please open your book page 43, bukalah bukumu halaman 43. Sudah? Nah, di sana ada dua percakapan. Nah, percakapan-percakapan ini akan menunjukkan kita bagaimana kita menunjukkan simpati kita kepada orang yang sedang sakit. Oke, sekarang perhatikan dialog yang pertama. Nah, di dialog yang pertama ini ada si Donna dan juga Binsar, oke? Donna bertanya kepada Binsar, "What's the matter, Binsar? What's the matter, Binsar?" Apa maksud dari pertanyaan si Donna? Donna bertanya kepada Binsar, "Ada apa, Binsar?" Lalu si Binsar menjawab dengan kalimat, "I have an earache. I have an earache." Jadi aku sakit telinga katanya. Ya, lalu Donna menjawab lagi dengan kalimat, "I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that." Nah, si kalimat Donna yang kedua ini adalah kalimat yang menunjukkan simpati Donna kepada Binsar yang sedang mengalami sakit. Jadi, apa maksud dari kalimat I'm sorry to hear that? Nah, maksud dari ungkapan Donna ini adalah aku turut berduka mendengarnya. Nah, berduka di sini artinya turut bersedih ya mendengar tentang penyakit yang dialami si Binsar tadi ya. Cukup jelas ya students? Kesimpulannya bagaimana students? Nah, untuk menunjukkan simpati kita bisa menggunakan kalimat seperti ini. I'm sorry to hear that. Yang berarti aku turut berduka mendengarnya atau aku turut bersedih mendengarnya. Nah, sekarang kita ke percakapan yang kedua ya students, yang ada di bawahnya. Dialogue 2. Ada Melin dan juga si Nurul. Si Nurul ini bertanya kepada Melin karena Melin terlihat kesakitan ya. Nah, Nurulnya bilang, "What's the matter, Melin? What's the matter, Melin?" Ada apa, Melin? Lalu Melin menjawab, "My arm hurts, my arm hurts," yang berarti lenganku sakit katanya. Nah, poor you, dijawab oleh si Nurul. Poor you, what does it mean? Apa artinya? Artinya adalah kasihan sekali kamu, seperti itu ya kurang lebih students, poor you. Nah, salah satu kalimat untuk menunjukkan simpati kita adalah dengan mengatakan poor you. Oke, apakah sudah cukup jelas students? Nah, baiklah, untuk selanjutnya kalian bisa berlatih sendiri ya di rumah menggunakan gambar yang ada di halaman 44. Di sana ada 4 gambar yang menunjukkan penyakit, misalnya stomach ache, earache, backache, dan seterusnya ya. Nah, cukup jelas ya students mengikuti pola kalimat yang ada di dialog 1 maupun di dialog 2. Nah, selanjutnya kita ke halaman berikutnya yang ada di halaman 45. Nah, misalkan jelaskan terlebih dahulu, ini ada 4 kalimat perintah atau 4 imperative sentence yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas untuk meredakan penyakit atau solusi atas penyakit yang kita derita. Nomor 1 ya, perhatikan, take the medicine. Take the medicine. What does it mean? Apa maksudnya? Take the medicine berarti minum obatnya. Minumlah obatnya. Seperti itu ya students, sesuai dengan gambar yang kalian lihat juga. Lalu nomor 2, take a rest. Take a rest. What does it mean? Apa maksudnya? Take a rest berarti beristirahatlah atau istirahat. Lalu yang ketiga ada drink water. Drink water yang berarti minumlah air atau minum airnya. Lalu yang keempat, do exercise. Do exercise. Apa itu maksudnya? Do exercise berarti berlatihlah atau latihanlah. Cukup jelas ya students? Miss ulangi 1 kali lagi ya.
Take the medicine, take a rest, drink water, do exercise. Nah, baiklah anak-anak, untuk latihannya, now please open your book page 46. Bukalah bukumu halaman 46. Nah, instruksinya bagaimana students? Lihat ya, di atas itu ada bagian J, listen and write, yes or no. Nah, kalian akan mendengarkan audio untuk dialog 1 ya, antara si dokter dan juga Maylin. Lalu di bawahnya kan ada pernyataan. Pernyataan itu kita simpulkan apakah benar atau tidak. Kalau benar maka kita tulis yes, kalau salah maka kita tulis no, berdasarkan dialog yang kita dengarkan di dialog pertama. Bunyi dialog pertama adalah seperti ini. J. Listen and write yes or no. Dialogue 1. Good afternoon, Doctor. Good afternoon, Maylin. What's the matter? I have a stomach ache. Okay, let me see. Lie down on the bed, please. I'll press your stomach. Please tell me when it hurts. Ouch! It hurts, Doc. Do you have a fever? No. All right. Take this medicine and take a rest. All right, Doc. Thank you very much. You're welcome. Bye, Maylin. Nah, baiklah anak-anak, apa maksud dari percakapan yang ada di dialog 1? Kita pahami satu-satu ya. Maylin berkata, "Good afternoon, doctor." Selamat siang, dokter. Lalu dokternya menjawab dengan kalimat, "Good afternoon, Maylin." Selamat siang, Maylin. "What's the matter?" Ada apa? Lalu Maylin menjawab dengan kalimat, "I have a stomach ache." Aku sakit perut, katanya. Lalu dokter menjawab lagi dengan kalimat, "Okay, let me see." Baiklah, biarkan aku lihat. "Lie down on the bed, please." Berbaringlah di atas tempat tidur, tolong. "I'll press your stomach." Aku akan menekan perutnya. "Please tell me when it hurts." Tolong beritahu aku ketika itu terasa sakit ya. Lalu Maylin tiba-tiba menjawab, berkata dengan kalimat, "Ouch, it hurts." "Oh, itu sakit, dok," katanya. Lalu dokter bertanya lagi kepada Maylin, "Do you have a fever?" Apakah kamu mempunyai demam? Lalu Maylin menjawab dengan kalimat, "No, tidak ya." Lalu dokter menjawab lagi dengan kalimat seperti ini, "Alright, baiklah. Take this medicine and take a rest." Ambillah obat ini dan beristirahatlah. Lalu Maylin menjawab lagi dengan kalimat, "Alright, dok. Baiklah, dok. Thank you very much." Terima kasih banyak. Lalu dokter mereply lagi, menjawab lagi dengan kalimat, "You're welcome. Bye, Maylin." Terima kasih kembali. Dadah, Maylin. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang perhatikan pernyataan yang ada di dialog 1. Nomor 1, Maylin is at the doctor's, yang artinya Maylin sedang berada di dokter. Benar atau salah? Benar ya, students? Kalau benar maka kita tulis yes, dan seterusnya. Nomor 2 nanti bisa diisi ya, sampai dengan nomor 10. Nah, untuk nomor 6 sampai 10 kalian harus mendengarkan dialog kedua. Miss akan putarkan dialog kedua di audio berikut ini. Oke. Dialogue 2. Good evening. Good evening, Doctor. What's the matter? I have a toothache. Let me see. Open your mouth. I see. Do you brush your teeth every day? Yes, I do. Do you brush your teeth before you go to bed? No, I don't. Right. Take this medicine and brush your teeth in the morning and before you go to sleep.